Ya malam Kangko, Riko Motor. Iya, selamat malam, Mbak. Ya silakan saudaraku, ada yang mau ditanya? Boleh bertanya? Ya, Boleh silakan. aku cuman mau bertanya. Saya orang Muslim, ya kan? Orang Muslim mau bertanya, boleh bertanya? Ya boleh saudaraku, aduh. Silakan Siapa saudaraku. manusia pertama ya sebenarnya? Hah? Siapa manusia pertama sebenarnya? Adam. Adam itu artinya manusia pertama. Adam itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu manusia pertama. Kalau Yesus itu Tuhan apa manusia? Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Tapi dia berupa manusia atau udah Tuhan Yesus mau, kita manusia ini ikut rupa Tuhan Yesus. Kita prototipenya Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Yesus ikut-ikut rupa kita. Cumananya kamu bro? Karena ada firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus. yang disalib itu siapa, Mbak? Ya, mau maaf bertanya. Tuhan Yesus Kristus. Terus kok kalau dia Tuhan kok kenapa ya disalib? Ya karena dosa-dosamu. Untuk menyelamatkan umat manusia juga. Terus kenapa kalau misalnya umatnya yang mau ditebus dosanya, kenapa harus Tuhan yang disalib? Karena manusia bisa mendapat pengampunan harus melalui darah. Tanpa darah tidak akan ada pengampunan. Kamu pernah membaca hukum Taurat? Kamu percaya ada hukum Taurat nggak? Kalau aku, menurut saya pribadi, dengan pemikiran saya, tidak memakai logika, hanya pemikiran. Kamu bentar. Loh, yang bilang Tuhan itu 2 atau 3 atau banyak siapa? Tuhan itu Allah yang Esa. Tertulis firman Tuhan di Efesus 4 ayat 5 dan 6. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Jadi Tuhan kita itu hanya satu, dialah Yesus Kristus. Ya, Allah kita itu hanya satu, dialah Yesus Kristus. Nggak ada Tuhan-Tuhan itu banyak. Tuhan-Tuhan palsu banyak, Allah-Allah palsu banyak. Tapi Tuhan yang benar dan sejati hanya Tuhan Yesus. Allahnya Kristen sama Islam sama ya? Gak sama lah, emang kamu menyembah namanya Tuhan Yesus Kristus. Karena Ibu bilangnya tadi satu Tuhan. Iya. Dua. Ya Tuhan itu kan. Tuhannya Islam berarti Tuhannya juga Kristen. Ya terserah kamu, kalau kamu menyembah Tuhan Yesus, ya itu hak kamu juga. Tadi Tuhan cuma satu, enggak ada dua. Iya memang Efesus 4 ayat 5 dan 6 di situ satu Tuhan, satu Allah. Tidak ada dua Tuhan di situ. Di agama Islam itu ya, jadi begini, izin kami karena ya. Jadi begini, yang dimaksud dengan satu Tuhan di situ ya adalah Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, sementara yang lain itu adalah Allah-Allah palsu. Contoh, 1 Tawarik 16 ayat 26. Di sana dikatakan seperti ini ya. Sebab semua ilah bangsa-bangsa, semua Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah pencipta langit dan bumi. Itu siapa? Yesus Kristus. Itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Ya. Yesus itulah satu-satunya Tuhan yang benar itu. Sementara Tuhan-Tuhan lain, ilah-ilah lain, yang ilah bangsa-bangsa, yang ilah teritorial, itu adalah berhala. Ya, seperti itu. Lanjut kami kana. Makasih Bang Henry, makasih. Jadi kalau begitu, kalau menurut saya berarti di dunia ini ada dua Tuhan ya. Ya tak ada lah saudaraku. Tuhan yang sejati itu hanya Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang menyatakan dengan tegas. Yohanes 14 ayat 6. Akulah sang jalan, sang kebenaran, sang hidup. Nah, kenapa terus menyatakan dia adalah sang kebenaran? Karena dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Hanya di dalam dia ada kebenaran sejati, saudaraku. Nah, makanya tidak ada banyak Tuhan. Hanya satu Tuhan itu, dialah Yesus Kristus.
Berarti Tuhan Islam sama Kristen sama ya? Nama Tuhan itu Yesus Kristus. Nah, apakah kamu mau menyamakan? Ya silakan. Kalau kalian menyembah yang namanya Tuhan Yesus Kristus, silakan. Maka malah senang kita. Yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Aku mau bertanya, yang menciptakan langit dan bumi dan isi-isinya siapa? Ya, sesuai dengan dalil. Saya jawab dulu, Tan Banjai. Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16, Wahyu 3 ayat 14, bahwa Tuhan Yesuslah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, saudaraku. Terus, mohon maaf aku mau bertanya. Terus kenapa Yesus disalib? Sedangkan dia adalah pencipta segala dan seisinya, bumi dan langit, sedangkan dirinya tidak. Balik lagi. Nah, balik lagi. Tadi kan Tuhan Yesus disalibkan karena dosa seluruh umat manusia, tapi dampak dari penyaliban itu telah membawa kita kepada keselamatan kekal. Sebab apa? Darah Tuhan Yesus itu kan berkuasa. Darah Tuhan Yesus itu kan kudus, mulia, agung. Nah, darahnya yang tercurah di atas kayu salib ke tanah itu telah menguduskan tanah ini. Artinya kutuk maut itu telah dipatahkan oleh Tuhan Yesus, sehingga kunci kerajaan maut sudah dibuka melalui darah Kristus. Makanya pintu kerajaan maut itu terbuka dan manusia-manusia itu banyak yang bangkit. Karena apa? Tuhan Yesus telah memberi pengampunan melalui darahnya yang kudus. Tadi saya sudah jelaskan bahwa manusia untuk mendapatkan pengampunan atau bisa bangkit lagi dari debu kematian harus melalui darah yang kudus. Makanya baca hukum Taurat. Nah, kenapa dalam hukum Taurat ada kurban darah domba? Jadi darah domba itu untuk pengampunan, artinya bahwa darah Kristuslah yang mengampuni kita. Itu tipologi tentang Kristus. Nah gitu saudaraku ya, saya rasa kamu baca dulu hukum Taurat dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, Tuhan Kristus memberkatimu. Begini dulu, Mbak. Apalagi saudaraku? Masih mau bertanya. Kenapa? Karena saya, mohon maaf, bukan berarti mau merendahkan atau karena keselamatan itu ada pada diri masing-masing manusia, entah itu agamanya Kristen, entah itu agamanya apa, tidak ada, semuanya sama. Keselamatan itu ada pada diri sendiri sesuai dengan perbuatan. Oke. Kalau begitu, kalau keselamatan, nggak usah panjang-panjang saudaraku. Kalau keselamatan itu ada pada dirimu, apakah kamu bisa membuat dirimu masuk surga dengan dirimu sendiri? Aku tidak bisa jamin diri saya sendiri masuk surga. Saya sebagai umat. Ini dia, ini ya, wes angelang. Bukan di sana ya. Di sini. Bentar ya. Kalau kamu mengatakan bahwa keselamatan itu ada pada diri masing-masing, tapi kamu ujung-ujungnya bilang kamu tidak bisa menjamin diri kamu sendiri, itu bullshit. Ya, sebentar dulu. Bisa menjamin diri saya sendiri berarti bukan pada diri masing-masing. Sebentar dulu, berarti bukan pada diri masing-masing. Ya, bentar dulu. Dengarkan dulu, bentar dulu. Bentar, sedikit aja ya. Lanjut. Jadi begini, ketika kamu mengatakan seperti itu, ya, kamu berarti belum membaca kitab kamu. Ya, nanti kamu bacalah kitab kamu dulu bahwa sebentar dulu ya. Di iman kamu saja itu kamu ditebus oleh orang Yahudi dan Nasrani. Jadi kamu nggak bisa bilang bahwa keselamatan itu tergantung diri sendiri. Nggak bisa. Orang kamu aja ditebus oleh orang Yahudi dan Nasrani kok. Silakan. Nah, begini, kan tadi begini. Dengan pendirian saya, dengan pikiran saya sendiri, semua agama itu kalau menurut saya menurut saya agama itu sebenarnya cuman beda merek, andaikan itu sebuah produk. Ya. Terus dari agama itu pengikutnya kan macam-macam pengikutnya. Ini perbuatannya ini, ada yang perbuatannya melanggar aturan, misalnya pencurian atau bagaimana. Dan saya sebagai umat muslim, saya sendiri saya tidak bisa jamin diri saya masuk surga. Kenapa? Karena kelakuanku
tidak bisa saya atasi. Misalnya saya sebagai manusia bisa dibolak-balikan karena saya cuma manusia. Oke. Riko, saya paham apa yang kamu ngomong, Riko. Coba saya jelasin dulu dikit bentar ya. Ya. Kalau saya nanya sama anak kecil, Dek, kalau orang berdosa, melakukan dosa, masuknya nanti kalau mati kemana, Dek? Jawabnya apa? Neraka, Om. Pasti gitu kan? Betul gak saya ngomong? Nah, lalu yang pertanyaan buat Bang Riko nih sekarang. Tuhan tahu gak manusia di dalam dunia ini pasti hidupnya berdosa. Pasti hidupnya melakukan dosa. Sama Bang Riko ngomong juga tadi kan? Saya kan masih hidup, masih begini, segala macam. Pasti saya nggak jamin saya masuk surga. Betul gak Bang Riko? Betul ya? Nah lalu, kalau memang begitu keadaan, berarti Tuhan itu jahat dong. Dia ciptain manusia, dia tahu bakal berdosa, cuma masuk ke neraka doang. Yang jadi masalah adalah Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Kalau di Kristen itu bilang God is love. Allah itu kasih. Karena dia itu kasih, dia tahu manusia bakal jatuh dalam dosa. Dia udah siapin jalannya tuh. Supaya orang bisa menerima hidup yang kekal. Jalannya siapa? Jalannya itu adalah Yesus. Sebagai korban tebusan. Ya, namanya dia mengeluarkan darah itu darah perdamaian. Gitu loh. Maka ini dalam kitab yang lain juga tertulis, ikutlah Isa. Isa adalah jalan yang lurus. Gitu. Kalau mau bertanya, jadi kalau di agama Kristen memang dijamin masuk surga ya Om? Iya. Makanya saya bilang tadi, kamu mau sekarang gini, kamu kan tadi udah ngomong kan, kamu kan hidupnya masih jatuh dalam dosa apa segala macam kan? Betul nggak? Ya. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Kamu mau dosa-dosa kamu ditebus dengan anugerah kebaikan Tuhan, atau kamu mau berjuang sendiri supaya kamu masuk surga? Jawab. Kalau di agama kami harus berjuang sendiri. Iya, kamu mau berjuang sendiri, atau kamu mau ditebus dosa-dosa kamu? Kalau menurut saya di agamaku sendiri itu tidak ada penebusan. Bukan tidak ada, saya tanya kamunya mau nggak? Kamu punya, nggak usah ngomong dosa deh. Kamu punya utang nih sama misalnya sama pinjol atau sama bank. Lalu ada orang kaya nih mau bayarin kamu utang kamu mau nggak? Utang lo itu lo di dunia lo. Mau nggak? Kalau masalah duniawi bisa saja aku bisa kalau ada yang mau nolongin. Tapi betul. Nah, itu yang saya maksud, Bang hari Riko. Kemudian itu enggak ada pertolongan. Tunggu dulu, makanya saya ngomong, uang aja kita mau ditolongin. Apalagi kalau dosa kita ditanggung, itu lebih lagi daripada hal duniawi. Itu yang saya maksud. Hal duniawi aja kita mau nih, kita punya utang banyak nih, diubur-ubur sama debt collector nih. Ada orang mau bayar kita nih utang nih. Nih, gue bayar utang lu supaya lu nggak diubur debt collector, mau nggak? Mau lah, gitu kan. Apalagi dosa-dosa kita. Mau ada yang mau nanggung dosa-dosa kita, supaya kita nggak masuk neraka. Ya mau dong. Tapi kalau di agama Islam itu tidak ada yang menanggung dosa-dosa seseorang, tergantung dari orangnya. Saya tahu, saya ngerti maksudmu, tapi saya mau jelasin kalau dalam Kristen itu Tuhan Yesus mau nanggung segala dosa-dosa kita. Masalahnya kita mau atau enggak. Izin Pak Jack nih, dia kan mengatakan dalam Islam itu tidak ada yang menanggung. Berarti kamu kurang baca. Ya, di dalam kitab kamu dikatakan kamu akan ditebus oleh orang Yahudi dan Nasrani. Tidak, di agama kami sebagai Islam itu tidak ada namanya penebusan. Ya, itu terserah kamu ya. Karena gini, saya sudah membaca kitab kamu, ya kan? Di dalam kitab kamu, ketika hari kiamat nanti, orang Yahudi dan Nasrani lah yang akan menjadi penebus bagi kalian dari siksa api neraka. Ya. Itu jelas dikatakan dalam kitab kamu. Nanti kamu bisa buka lah hadits Muslim 4969 dan hadits Muslim 4971. Di sana dikatakan orang Yahudi dan Nasrani lah yang akan menjadi penanggung dosa kalian. Ya, dan orang-orang yang disebut sebagai ahlul milal atau orang-orang pemeluk agama lain selain agama Islam, itulah yang menjadi penebus kalian. Jadi jangan kamu bilang bahwa kamu nggak ada penebus. Ada. Dosa itu ditanggung diri sendiri, tanggung masing-masing. Tidak. Yaudah, Bang Riko gini, supaya nggak panjang. Kamu kan tahu di agama kamu ngajarin begitu. Nah sekarang saya udah jelasin, Bang Nat udah jelasin, Kak Mikana udah jelasin sama kamu. Kalau di dalam Kristen itu, dosa kita tuh dikasih
pengampunan lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, tergantung kamunya sendiri sekarang. Kamu milih yang itu atau pilih yang ini. Nah, itu haknya kamu. Kita nggak maksa. Kamu pegang percaya itu, silakan. Cuma bertanya. Iya, makanya itu saya bilang, saya nggak marah sama kamu. Saya jelaskan. Kalau manusia itu, setiap orang manusia berdosa itu masuk ke neraka. Berarti Tuhan jahat kan? Tuhan nggak jahat. Dia siapin jalannya. Namanya siapa? Yesus. Tapi kalau bercerita lagi tentang kejahatan, kok lebih jahat lagi orang yang mau maaf. Kok tega Tuhannya kok disalib ya? Itu disalib sama orang-orang berdosa. Makanya Tuhan bisa mati dong. Kanggo. Tuhan Yesus disalibkan itu sedang menyelamatkan kamu, aku, dan seluruh umat manusia di dunia ini. Kenapa sedang menyelamatkan? Karena harusnya kita yang dicambuk. Tuhan Yesus dicambuk oleh karena pemberontakan kita, oleh karena kejahatan kita. Tapi ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Ya, sampai apa? Terkutuklah orang digantung di atas kayu salib. Sebab firman Tuhan tertulis Galatia 3. Ya, ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, jadi karena kasihnya Tuhan Yesus kepada kita, Dia rela disalibkan, ditimpakan segala kutuk kepadanya di atas kayu salib, dan Dia menanggung semua itu. Tapi karena Tuhan Yesus itu suci, mulia dan agung, sehingga segala kutuk itu melebur di dalam darahnya yang kudus. Makanya kita selamat. Berarti 100% agama Kristen masuk surga semua ya, Mbak? Tuhan Yesus berfirman, ya, Tuhan Yesus berfirman Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Jadi Kristen ini yang percaya kepada Tuhan Yesus, otomatis surga, hidup yang kekal, tidak akan ada penghukuman. Mendapat jaminan keselamatan. Maaf ya, tapi kok Tuhan Yesus bisa menyelamatkan umatnya sedangkan Dia tidak bisa selamat dari penyaliban nih? Loh, yang bilang tidak selamat siapa? Kan Tuhan Yesus mati dan bangkit. Kan kamu udah jelasin tadi, Dia itu bentar dulu Bang Jack. Kamu tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu mati dan bangkit pada hari yang ketiga? Oh, berarti Dia bukan Tuhan, Dia cuma nabi kali ya? Ya Allah Tuhan, tolong. Mana bisa nabi mati dan bangkit? Nabi mana yang bisa mati dan bangkit kalau abadi selama-lamanya? Siapa? Karena setahu saya mute dulu Nathan. Tidak berupa manusia. Enggak, jawab dulu Kanggo. Jawab. Ya. Nabi mana yang bisa mati dan bangkit hidup kekal selama-lamanya? Sebutkan siapa orangnya dan datanya. Tidak ada yang akan bangkit yang sudah mati. Karena dia bukan Tuhan kan? Makanya dia nggak bisa bangkit, betul? Yang bangkit itu tidak akan bangkit. Ya, maksudnya yang mati itu tidak akan bangkit. Kalau dia bangkit atau bagaimana, berarti tidak mati. Alah, kenapa ada firman Tuhan tertulis di Kisah Para Rasul 13:36? Daud telah mati dan telah ditambahkan kepada para leluhurnya mati membusuk, ya. Kamu tahu nggak, Daud itu raja yang besar. Daud, Salomo, ya, Abraham, mereka mati membusuk, nggak bisa bangkit. Karena apa? Mereka cuma manusia. Mau nabi, mau raja sebesar apapun, mati nggak bisa bangkit. Kenapa? Manusia bos, membusuk. Kisah Para Rasul 13:37, ya. Tetapi dia adalah Sang Allah itu sendiri, bangkit dari kematian. Dia tidak mengalami pembusukan, dia tidak takluk kepada maut. Dia bangkit karena apa? Dia Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, gak akan bangkit. Tapi karena dia Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus berfirman, Wahyu 1 ayat 17-18. Kau dengar? Enggak dengar? Wahyu 1 ayat 17-18. Tuhan Yesus berfirman, jangan takut. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya, dan aku memegang kunci kerajaan maut.
Jadi waktu disalib itu pun Tuhan Yesus sedang menyelamatkan kita, melepaskan kita dari kerajaan maut. Sehingga darahnya yang kudus itu telah membuka kerajaan maut. Makanya kamu tahu nggak ketika Yesus mati? Ketika dia mati, dia turun ke alam maut. Di alam maut itu Tuhan Yesus membebaskan manusia-manusia yang telah mati dan mereka bangkit. Sehingga mereka ada di surga sekarang. Saya baca dalilnya ya. Matius 27 ayat 50. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua. Ya, waktu Tuhan Yesus disalib, tabir bait suci terbelah dua. Dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ya, waktu Tuhan Yesus itu disalib, bait suci terbelah dua. Dari atas sampai bawah. Ada gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Lalu masuk ke kota kudus, ya. Menempatkan diri kepada banyak orang. Nah, Tuhan Yesus justru sedang menyelamatkan kita. Selama ini kalian framing, dia disalib, dia sendiri nggak bisa menyelamatkan diri. Justru dia sedang menyelamatkan kita. Dan terbukti ketika Tuhan Yesus mati, dia turun ke alam maut. Dia membangkitkan manusia-manusia yang telah mati di zaman perjanjian lama. Dan sekarang mereka ada di surga. Itu sudah jelas ayatnya ya. Nah, kenapa Tuhan bisa melakukan itu? Karena dia Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Itulah kenapa orang Kristen itu percaya ada kebangkitan dari zaman. Karena sudah terbukti Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Dan dia juga bangkit dari kematian. Hidup kekal abadi selama-lamanya ya. Jadi iman Kristen itu iman yang logis. Iman yang berdasarkan kenyataan yang sudah terbukti, bukan halu. Yang halu itu apa? Percaya ada kebangkitan tapi tidak ada bukti bahwa ada yang mati dan bangkit. Itu namanya iman halu. Tapi Kristen bukan iman yang halu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah terbukti mematahkan kutuk kematian. Dia mati dan bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya. Nah, begitu saudaraku ya. Saya rasa saya cukup dulu ya saudaraku, terlalu lama kamu di atas. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu saudaraku.